Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 ingin mempresentasikan tentang metode pelatihan dari mata kuliah andragogi yang beranggotakan yang pertama Eko Agung Sanjaya, lalu Putri Alivia SN, kemudian Anggia Dwi Mutia, terus saya sendiri yaitu Dewa Ramadhani Prayogi, lalu Rani, dan yang terakhir yaitu Rosida Nur Hasanah. Untuk mengefisiasikan waktu, saya serahkan kepada pemateri pertama. Pemateri pertama saya persilahkan. Terima kasih untuk Dewa sebagai moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Ya, untuk materi yang pertama yaitu ada pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan merupakan suatu kepelatihan untuk memahami diri sendiri, membuat keputusan sendiri, dan peka terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Selanjutnya, ada kelompok T. Kelompok T yaitu jantung pelatihan. Adalah kelompok T, suatu istilah yang sama artinya dengan kelompok training atau kelompok pelatihan. Pengalaman kelompok T ini dianggap sebagai aspek yang terpenting sebab dalam kelompok T, seseorang memperoleh pengaruh emosional yang kuat. Diharapkan bahwa kelompok T dapat berperan sebagai wadah peleburan interaksi personal yang dapat menghasilkan suasana belajar yang kondusif. Suasana kondusif adalah salah satu unsur utama dari pengalaman kelompok T. Lalu selanjutnya ada persiapan latihan. Mengamati situasi di perusahaan atau di rumah merupakan hal yang penting, yaitu untuk menentukan masalah yang perlu pemecahan. Identifikasi masalah biasanya merupakan langkah pertama menuju pemecahan masalah. Lalu selanjutnya ada manfaat pelatihan. Pelatihan kepekaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap bisnis dan industri serta organisasi keagamaan dan profesi. Sebagai contoh, dalam profesi mengajar terjadi ketegangan antara guru dan administrator. Untuk mengatasinya perlu mengembangkan empati dan tujuan yang dapat dipenuhi dengan cara pelatihan kepekaan. Lalu selanjutnya ada peringatan. Pada peringatan, yang pertama, ada pelatihan kepekaan harus cukup waktunya untuk membawa perubahan peserta. Lalu yang kedua, hasil yang terbaik cenderung berasal dari pengalaman yang diperoleh dari pulau budaya yang terisolasi, di mana pesertanya jauh dari dunia yang secara konstan selalu bersama-sama. Yang ketiga, banyak pelatih baru yang terlalu bersemangat ingin memperoleh pengalaman sehingga tergesa-gesa dan ingin mulai melatih tanpa pengalaman profesional yang cukup. Yang keempat, mereka yang ahli dalam pelatihan kepekaan karena pengalaman dan pelatihan mereka yang sudah lama mungkin gagal menerapkan teknik yang tepat dalam membantu kelompok sukarela di tingkat lokal. Lalu yang terakhir, pelatihan yang intensif sangat berpotensi menyebabkan frustasi tanpa arahan dan di luar pengendalian. Pelatih harus dipersiapkan untuk mengatasi setiap situasi. Baik, segitu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, langsung saja kepada pemateri kedua. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelatihan kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan sebagai proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama, ada fungsi kepemimpinan. Fungsi dari kepemimpinan diantaranya pemimpin sebagai eksekutif, yang kedua ada pemimpin sebagai penengah, yang ketiga ada pemimpin sebagai ahli, dan yang terakhir ada pemimpin diskusi. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe otokratik. Seorang pemimpin yang otokratik adalah orang yang sangat egois.
Yang kedua ada tipe paternalistik. Cirinya ialah rasa hormat yang tinggi yang ditunjukkan kepada seseorang yang dituakan atau dianggap sesepuh. Yang ketiga ada tipe karismatik. Karakteristiknya yaitu memiliki kekhasan yaitu daya tarik yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya besar. Dan yang terakhir ada tipe demokratis, biasanya memandang peranannya selaku koordinator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Next. Selanjutnya ada pelatihan kerja. Tujuan dari pelatihan kerja yang pertama untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Yang kedua untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. Tiga, untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan pimpinan. Selanjutnya ada pentingnya diadakan pelatihan. Yang pertama, karyawan yang baru direkrut seringkali belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan-perubahan lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Dan yang terakhir, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya ada teknik-teknik pelatihan. Yang pertama, metode praktis. Teknik-teknik on-the-job training merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan. Karyawan dilatih tentang pekerjaan yang baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Yang kedua ada metode simulasi. Dengan metode ini, karyawan peserta latihan representasi tiruan atau artifiko. Metode yang sering digunakan diantaranya yang pertama metode studi kasus. Yang kedua permainan rotasi jabatan. Yang ketiga, permainan bisnis. Yang keempat, latihan laboratorium. Dan yang terakhir, program-program pengembangan eksekusi. Sekian paparan dari saya kembali ke moderator. Selanjutnya, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya, pemateri ketiga, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya, yaitu manfaat pelatihan. Manfaat yang diperoleh dari latihan kerja yang dilaksanakan oleh setiap organisasi perusahaan menurut Suprihanto antara lain yang pertama kenaikan produktivitas, yang kedua kenaikan moral kerja, yang ketiga menurunnya angka kecelakaan, yang keempat, kenaikan stabilitas dan fleksibilitas tenaga kerja, dan yang terakhir, mengembangkan pertumbuhan pribadi. Kemudian, yang selanjutnya, pelatihan partisipatif. Dalam proses belajar melibatkan beberapa elemen, yaitu yang pertama, menciptakan iklim dan suasana yang mendukung proses belajar mandiri. Yang kedua, menciptakan mekanisme dan prosedur untuk perencanaan bersama dan partisipatif. Yang ketiga, diagnosis kebutuhan-kebutuhan belajar yang spesifik. Yang keempat, merumuskan tujuan-tujuan program yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajar. Yang kelima, merencanakan pola pengalaman belajar. Yang keenam, melakukan dan menggunakan pengalaman belajar ini dengan metode dan teknik yang memadai. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil belajar dan mendiagnosis kembali kebutuhan belajar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri
3. Selanjutnya, pemateri keempat, yaitu saya sendiri, yang akan menjelaskan tentang langkah-langkah pokok dalam proses pembelajaran kegiatan pelatihan yang dibagi menjadi 7. Yang pertama itu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Lalu yang kedua, diagnosis kebutuhan belajar. Yang ketiga, proses perencanaan. Yang keempat, memformulasikan tujuan. Yang kelima, mengembangkan model umum. Yang keenam, menetapkan materi dan teknik pembelajaran. Setelah yang 7, peranan evaluasi. Lalu materi selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pelatihan menurut Nadi dibagi menjadi 5. Yang pertama, siapa yang akan dilatih, apa yang akan mereka pelajari, dengan cara bagaimana mereka akan dilatih, siapa yang akan menyampaikan pelajaran, lalu bagaimana hasil pelatihan akan dievaluasi. Sekian dari saya. Selanjutnya, pemateri ke-5, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya, mengenai prosedur rancangan pelatihan. Berikut prosedur rancangan pelatihan yang dikemukakan oleh Lunadi. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan, yang kedua adalah identifikasi sasaran, yang ketiga identifikasi sumber, yang keempat adalah identifikasi hambatan, yang kelima adalah pengembangan alternatif, dan terakhir adalah seleksi. Next. Selanjutnya, contoh rancangan kegiatan pelatihan. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan dilatih? Jawabannya, orang-orang dewasa yang berminat dan belum mempunyai pengetahuan perkoperasian dengan pendidikan formal, profesi, usia, jenis kelamin yang beragam. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang akan mereka pelajari? Yang pertama adalah falsafah kerjasama dalam kelompok. Yang kedua, keterampilan hubungan antar manusia atau human relation. Yang ketiga adalah teknis pengelolaan perkoperasian. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang akan menyampaikan pelajaran? Jawabannya adalah 3 orang staf pendidikan Biro Konsultasi Koperasi Kredit atau yang telah mendapat pelatihan khusus perkoperasian dan POD. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri ke-5. Selanjutnya, pemateri terakhir, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu tentang pertanyaan dengan cara bagaimana mereka akan dipilih. Jawabannya, A. Metode pendidikan orang dewasa. B. Metode laboratorium digunakan untuk mengajarkan falsafah kerjasama dalam kelompok dan keterampilan hubungan antara manusia. C. Ceramah digunakan untuk memberikan pengetahuan dasar. D. Studi kasus dipakai untuk memberikan pelajaran kepengurusan dan peraturan koperasi. E. Permainan peran untuk pendekatan manusiawi. F. Pemutaran slide untuk menumbuhkan motivasi. G. Latihan eksperimensial untuk teknis administratif perkoperasian. Pertanyaan yang kelima, apa yang akan mereka pelajari? Jawabannya, A. Falsafah kerjasama dan kelompok. B. Keterampilan hubungan antara manusia. C. Teknis pengelolaan perkoperasian. Pertanyaan yang keenam, bagaimana hasil pelatihan akan dievaluasi? Jawabannya, hasil latihan akan dievaluasi dalam 2 tahap, yaitu A. Segera setelah selesai kegiatan pelatihan dengan menggunakan formulir evaluasi yang diisi oleh para peserta. B. Segera setelah peserta merintis pembentukan koperasi kredit, peserta diminta mengirim surat ke Biro Konsultasi Koperasi Kredit. Selanjutnya, peraturan ruangan
Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan ruangan. Yang pertama yaitu ruangan untuk diskusi panel. Yang kedua, ruangan khusus untuk diskusi kelompok kecil. Yang ketiga, penerangan dan stop kontak untuk menggunakan alat-alat bantu. Keempat, ventilasi. Kelima, kebersihan ruangan. Keenam, ketenangan. Ketujuh, toilet untuk peserta. Dan yang kedelapan, kursi yang semuanya harus tersedia dan cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri terakhir. Sesi selanjutnya dicukupkan saja ya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah dari kelompok kami yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.